Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah ta'ala. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarh Salasatul Usul wa Adillatuha li Fadilati Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Pembahasan tentang 3 pondasi utama dalam beragama, ya, syarah dari kitab Salasatul Usul. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita di halaman 27, ya, halaman 27. Baik, di halaman ini atau di pembahasan ini sebelumnya kita membahas tentang, ya, istilah yang digunakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab, mengatakan kullu ma siwallahi fahuwa alam. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Dari mana beliau mengambil, ya, ucapan ini, istilah ini? Istilah ini tidak ada di dalam bahasa Arab. Makna yang seperti itu tidak ada, akan tetapi diambil dari perkataan ulama kalam, dan itu kita sudah bahas perinciannya di pertemuan sebelumnya. Maka sekarang kan kita bahas tentang pembagian al-mawjudat. Al-mawjudat artinya, ya, eksistensi, keberadaan. Segala sesuatu yang ada selain Allah itu ada 2 macam, ya. Segala hal, sesuatu yang ada dan selain Allah itu ada 2 jenis. Yang pertama, al-afradul lati la nazira laha min jinsiha, ya, bagian-bagian yang tidak ada tandingannya yang sejenis. Maksudnya dia hanya satu-satunya, ya, tidak ada yang kedua ketiganya. Fala yusyarikuha ghairuha fi haqiqatiha, maka tidak ada sesuatu yang lain yang bersamanya yang memiliki hakikat yang sama dengan dia. Tidak ada sesuatu lain yang hakikatnya sama dengan dia. Dia satu-satunya saja. Kal kursi wal arsh wal jannati wan nar. Kalau Anda mengatakan manusia, ini, ya, bukan termasuk bagian pertama, karena manusia itu, ya, ada nazirnya, ada kawannya, manusia pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi kalau al-jannah tidak ada. Adapun nama-nama surga itu hanya bagian-bagiannya, bukan jenis-jenis yang berbeda. Ngerti maksudnya, ya? Jadi masih dalam ruang lingkup surga itu. Ya, misalkan Jannatul Firdaus, ya, masih namanya jannah itu. Ya, masih namanya jannah. Taib. Wal akhar al-afradul mutajanisah, lawan dari al-afrad allati la nazira laha tadi. Itu bagian-bagian sesuatu yang mutajanisah. Jenis-jenisnya itu berbeda-beda. Ai al-mushtarikatu fi jinsin wahid, dia memiliki satu kesamaan dari sisi jenisnya. Wa yusamma majmu'uha bil alamin, ya, ya, sekelompok dari al-afrad al-mutajanisah itu dinamakan al-alamin. Alamil jin misalkan, alamil ins wa alamil malaika. Alam jin, ya, alam manusia, alam malaikat, itu semua kalau digabung jadinya al-alamin, ya. Fala yasihhu tafsiru qaulihi ta'ala, ya, maka tidak tepat kalau kita menafsirkan firman Allah Rabbil alamin bi anna kullaman siwallahi alam, li'annahu istilahun hadithun wal qur'anu la yufassaru bil mustalahil hadis, ya. Ya, maka kurang tepat penafsiran dari Syekh Muhammad Wahab tadi, ya. Nah, ini bantahan dari pensyarah di sini, ya. Kullaman man siwallahi alam, segala sesuatu selain Allah itu, ya, adalah alam. Karena istilah ini sebagaimana kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, ini adalah istilahun hadis. Istilah baru, dia muncul belakangan, dan Al-Qur'an itu tidak boleh ditafsirkan dengan mustalahil hadis, bukan hadis, ya. Hadisnya jadid, ya, tidak boleh kita artikan dengan istilah-istilah modern, istilah-istilah baru, ya, karena, ya, baru apa tidaknya itu patokannya kepada datang setelah zaman penafsiran, yaitu setelah zamannya Nabi, ya. Jadi penafsiran selain itu tidak boleh, ya, penafsiran yang baru. Wa ahsanu man abbara bi ibaratin wafiyatin min mutaakhiril mufassirin ahadu ulama'il hanabilah fi tafsirin tubi'a bi akharatin fa innahu lamma jaa ila dzikri al-alamin qala asnaful khalaiq,
ay al-khalaiqu dzawatul asnafi mimma lahu jinsun yajma'u kalladzi masalna minal malaikati wal insi wal jin wa ma la sinfalahu falayadkhulu fil alamin li'annahu mustaqillun bi nafsihi kal a'yanil madhkurati anifan minal arsy wal kursi wal jannati wan nar fahiya afradun fazzatun minal makhluqat. Baik, setelah kita tahu dari mana pengertian itu diambil oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab, yaitu berasal dari ucapan ulama kalam, ya, kemudian kenapa para ulama kalam sampai kepada istilah tersebut, ya, kemudian juga kita sudah lihat di pertemuan sebelumnya makna al-alam yang sebenarnya dalam bahasa Arab itu apa. Nah, maka yang lebih tepat seharusnya kita mengartikan Al-Quran itu dengan makna sesuai dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Quran, ya, diturunkan dengan bahasa Arab. Berarti seharusnya kita pakai penafsiran menggunakan bahasa Arab, bukan menggunakan istilah ulama kalam. Paham ya? Karena istilah ulama kalam itu istilah yang hadis, yang baru. Paham ya? Baik. Ya, jadi itu bantahan dari Syekh di sini. Wa ahsanu man abbaru bi ibaratin wafiyah. Ya. Dan ahsan, yang paling baik, ya, ulama yang paling bagus dalam mengartikan, mendefinisikan, ya, dalam menafsirkan kata al-alamin dari kalangan ulama mutaakhirin, ya, itu salah seorang dari ulama Hanabilah, ya. Jadi beliau mengatakan, ya, ketika menafsirkan tentang, ya, apa namanya, ini tafsirannya ini udah dicetak kitabnya, ya. Ketika beliau sampai ke ayat al-alamin, beliau mengatakan asnaful khalaiq. Nah, ini yang katakan tadi itu, ya, al-makhluk itu. Ya, tapi lebih spesifik, asnaful khalaik benar, bagian-bagian makhluk itu benar. Tapi kalau untuk mengatakan makhluk masih kurang tepat, bagian-bagiannya kita katakan lebih spesifik. Ay al khalaik zawatul asnaf, makhluk-makhluk yang memiliki bagian-bagian, kelompok-kelompok, grup-grup, mimma lahu jinsun yajma'u, ya, dan, ya, mereka itu, makhluk-makhluk itu punya jenis yang mengumpulkannya. Ya, kita misalkan kumpul dalam ruangan ini 100 orang, ya, kita ini makhluk manusia yang berbeda-beda semuanya, tapi kita punya kesamaan semua, ya, kesamaan dalam kriteria-kriteria yang berbeda. Ada yang sama-sama dari Lampung misalkan, ada yang sama-sama pekerjaannya sebagai dokter, ada yang sama-sama santri, ya, akan tapi, ya, kesamaan kita semua, ya, untuk mengumpulkan ke 100 orang tadi adalah sama-sama manusia. Maka manusia yang ada dalam ruangan itu semuanya dinamakan alamu al-ins. Paham maksudnya? Tapi kalau kita lihat satu persatu dinamakan makhluk. Ya, antum namanya makhluk al-ins, ya. Ini namanya makhluk al-jin, ini namanya makhluk al-malaikah dan seterusnya. Ya, kalau dikelompokkan semuanya dikatakan alam. Paham maksudnya, ya? Baik. Kadzalika kalladzi masalna minal malaikati wal ins wal jin wa ma la sinfalahu falayadkhulu fil alamin. Maka yang tidak ada kelompok-kelompok bagiannya tidak dinamakan al-alamin, ya, seperti al-kursi, al-jannah tadi dan an-nar. Fahi afradun fazzatun minal makhluqat. Ini jumlah yang sedikit. Baik. Jadi intinya penafsiran yang dipakai oleh Syekh di situ adalah penafsiran yang kurang tepat. Maka lebih baik kita menggunakan penafsiran yang dari bahasa Arab itu sendiri. Baik. Thumma kashafa al-musannif 'an ad-dalil al-mursyid ila ma'rifati ar-Rabb 'azza wa jalla wa huwa syai'an. Kemudian selesai dari pembahasan pengertian itu, ya. Ya, kesimpulan kita bahwasanya pengertian menggunakan bahasa Arab itu lebih baik, meskipun di situ ada yang keluar dari pengertian itu, yaitu al-arsh, al-kursi dan seterusnya. Paham ya? Nah, meskipun hal seperti itu keluar, ya, tapi itu tetap tidak merusak pengertian dari kata al-alam, karena memang sesuatu selain Allah itu punya namanya masing-masing. Ada orang mengatakan arsy itu adalah Allah, atau kursi itu adalah Allah, kan nggak ada, karena memang namanya saya sudah beda, hakikatnya berarti beda juga, gitu. Paham ya? Nah, jadi pengertian kullu masyallahi fa huwa alam ini kurang tepat,
ya, karena ini merupakan pengertian yang hadis, ya, maka lebih tepat diartikan sesuai dengan pengertian lisanul Arab, pengertian dalam bahasa Arab itu sendiri. Meskipun pengertian dalam bahasa Arab ini ada kekurangannya dari sisi, ya, tidak semua, ya, sampel masuk ke dalam situ. Baik. Kemudian musannif, ya, menyingkap tentang dalil al-mursyid ila ma'rifatir Rabb. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita mengenal Allah? Apa dalilnya? Yang namanya dalil itu petunjuk, ya, tanda-tanda. Atau kalau di lampu merah, ya, di perempatan ada lampu merah, tahu antum kapan berhenti, kapan jalan itu dari mana? Ya, dari warna lampu itu kan. Kalau merah tandanya antum harus berhenti, ya. Kemudian hijau tandanya harus jalan, antum tahu dari situ. Maka warna lampu itu yang disebut dengan dalil, ya. Antum tahu ini rumahnya fulan, ya, karena di situ di depan rumahnya ada nama jalan di situ, jalan ini jalan itu. Maka petunjuk-petunjuk yang seperti itu secara bahasa disebut dengan dalil, ya. Al-mursyid ilal matlub. Ya, kalau dikatakan mahwa ad-dalil al-mursyid ilal matlub, ya, mengantarkan antum kepada tujuan. Sekarang kalau tujuan kita adalah mengenal Allah, apa mursyid kita, petunjuk kita yang mengantarkan kita ke sana? Ada dua kata Syekh di sini. Yang pertama, at-tafakkur fi ayatihi al-kauniyah. Tafakkur, mentafakuri ayat-ayat kauniyah. Yang kedua, at-tadabbur bi ayatihi asy-syar'iyyah, mentadabburi ayat-ayat syar'iyyah. Perhatikan di sini tafakkur dan tadabbur di situ, ya. Kalau tafakkur itu fil makhluqat, ya, fi al-kauniyah, bukan makhluqat, di ayat-ayat kauniyah dia. Kalau tadabbur itu di ayat-ayat syar'iyyah. Jadi kalau antum mengatakan, akhi lagi ngapain? Lagi mentafakuri ayat-ayat Al-Qur'an, kurang tepat. Yang benar adalah lagi mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Maka ada istilah tadabbur alam, itu kurang tepat sebenarnya. Yang benar adalah tafakkur alam. Ya, apa arti tafakkur? Tafakkur itu di bawahnya tadabbur. Ya, tafakkur itu di bawahnya tadabbur. Beda medan, itu beda objek yang ya, intinya sama-sama memikirkan sesuatu, tapi derajat mendalamnya apa tidak itu beda-beda. Ya, antum tafakkur, ya, pergi liburan, ya, lihat pemandangan-pemandangan yang indah. Antum kemudian mengucapkan subhanallah ma khalaqta hadza batila. Mengatakan masya Allah, ciptaan Allah luar biasa, agung. Ini untuk sedang tafakur namanya. Tapi kalau tadabbur tuh pemahaman lebih mendalam lagi, ya. Ini adalah level tertinggi dalam memahami ayat Al-Quran, ya. Ada orang yang levelnya sebatas membaca, ada yang levelnya sebatas menghafalkan, ada yang levelnya sebatas baca terjemahan, ada orang levelnya sudah sampai ke level tadabbur. Nah, level tadabbur ini antum harus belajar tafsirnya di situ, belajar bahasanya, belajar balaghahnya, belajar sastranya dan sebagainya untuk bisa sampai ke derajat tadabbur ini, puncak dari memahami ayat Al-Qur'an. Wa huma madhkurani fi qaulil musannif bi ayatihi, ya. Karena ayat Allah itu ada dua. Ayat maksudnya tanda-tanda, ya. Li'annal ayat fi khitab asy-syar' laha maknayan. Dalam pembahasan syariat yang berkaitan dengan khitab syara', ayat Allah itu ada dua makna. Ahaduhuma al-ayatul kauniyah wa hiya al-makhluqat, wal akhar al-ayatul syar'iyyah wa hiya ma anzalahu Allahu minal wahyi ala rusuli. Ayat Al-Qur'an maksudnya. Fayakunul atfu fi qaulil musannif bi ayatihi wa makhluqatihi min atfil khasi 'ala al-'am, li'anna al-makhluqati ba'dul ayat, fal ayatul kauniyah tusamma makhluqat. Tadi Syekh mengatakan bi ayatihi wa makhluqatihi. Gimana cara mengenal Allah? Dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Lah, bukannya makhluk-makhluk ini juga bagian dari ayat-ayat Allah? Ayat-ayat kauniyah tadi artinya apa? Makhluk kan? Berarti ini namanya atful khas alal am, atau zikrul khas ba'dal am. Ya, apa itu zikrul khas ba'dal am? Apa fungsinya? Ini salah satu nau seni dalam ilmu balaghah. Ya. Nah, ini salah satu apa istilahnya, metode menyampaikan suatu makna dalam ilmu balaghah. Bahwasanya kita sebutkan sesuatu secara umum, kemudian kita sebutkan secara spesifik. Saya suka buah-buahan dan mangga. Apa fungsinya di situ? Ya. Apa fungsi kita menyebutkan mangga? Kan mangga bagian dari buah-buahan. Ya, kenapa disebutkan terpisah di situ? Untuk mentakkid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menunjukkan bahwasanya sesuatu tersebut adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang besar, ya, sesuatu yang penting, untuk menunjukkan atas azamatihi.
Jadi saya suka buah-buahan dan mangga. Jadi mana yang pahami di situ? Saya suka semua buah-buahan, tapi yang paling saya suka adalah buah mangga. Paham maksudnya ya? Nah, maka ketika kita mengatakan bi ayatihi wa makhluqatihi, maksudnya di sini bahwasanya ya, cara kita mengenal Allah itu dengan mentafakuri dan mentadaburi ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Nah, maksudnya ayat-ayatnya secara umum memang harus kita tafakuri dan tadabburi, terlebih lagi makhluknya gitu. Paham maksudnya ya? Ya, karena kan banyak orang yang memahami hal seperti ini salah. Memahaminya bahwasanya mengenal Allah itu hanya dengan membaca Al-Qur'an, membaca hadis-hadis Nabi. Banyak seperti itu kan. Ya, jadi dia fokus ya, tapi nggak pernah ya namanya keluar-keluar ya, atau memperhatikan apa namanya fisiknya sendiri. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat ya, ya walaqad khalaqnal insan ya, kami telah menciptakan manusia ya dengan sebaik-baik penciptaan dan sebagainya ya. Itu menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk apa? Untuk mentafakuri ayat-ayat kauniyah yang merupakan makhluk-makhluk tadi. Nah, maka jangan dibatasi ya, bertafakur atau bertadabbur itu hanya kepada ayat-ayat Al-Quran saja, tapi juga mencakup makhluk-makhluknya juga. Itulah kenapa Syekh di sini menyebutkan bi ayatihi wa makhluqatihi. Wal amsilatul lati saqaha al-musannifu lil ayati tuqawi iradatahu qasal ayatil lati tahsulu biha ma'rifatur rabbi fil ayatil kauniyah. Dan contoh-contoh yang saqaha bimana dzakaraha al-musannif ya, contoh-contoh yang disebutkan oleh penulis ya untuk menguatkan makna dari ayat-ayat tadi ya. Beliau ketika mengatakan di apa namanya ucapan sebelumnya bi ayatihi kan, bi ayatihi kata beliau ya, bi ayatihi wa makhluqatihi. Kemudian beliau sebutkan apa saja ayat-ayat itu ya. Berarti di sini beliau menginginkan untuk membatasi ayat-ayat tadi ya, allati tahsulu biha ma'rifatur rabbi fil ayatil kauniyah, yang dengan kita memahami ayat-ayat ini, maksudnya tanda-tanda ini, kita akan bisa mengenal Rabb di dalam ayat-ayat kauniyah itu. Coba untuk perhatikan baik-baik maksudnya di sini. Nah, jadi contoh yang dibawa oleh Syekh di sini bukan contoh yang biasa. Beliau membawakan contoh di sini tujuannya untuk memberitahu kepada kita bahwasanya cukup dengan memahami dan mempelajari contoh-contoh ini, kita akan bisa mengenal Ar-Rabb itu siapa. Paham maksudnya? Yang disebutkan di sini kan adalah ayat-ayat kauniyah semua sama Syekh tadi. Apa tadi contohnya? Hasyamsu wal qamar, ya kan? An-nujum, ya. Benda-benda apa itu? Makhluk semua kan? Ya. Jadi di sini seolah-olah penulis ingin mengatakan ya bahwasanya mengenal Allah itu yang paling utama itu dengan mempelajari makhluknya. Karena justru yang dibawakan contoh adalah makhluk doang kan? Padahal ayat-ayat Allah itu ada dua, makhluk sama Al-Quran. Ya, bukan berarti Al-Quran bukan makhluk ya. Ya. Ya, Al-Quran kalamullah ya. Ya. Baik. Jelas di sini? Baik. Kemudian wa wajhu takhsisiha ayat takhsisil ayatil kauniyah bidzikri amron. Dari sisi mana kenapa bisa kita katakan bahwasanya Syekh hanya memaksudkan ayat kauniyah saja? Yang pertama, anna dilalatal ayatil kauniyah 'ala Allah azhar wa ajla. Kenapa kok Syekh hanya membawa contoh ayat kauniyah saja? Karena makna ayat kauniyah itu menunjukkan adanya Allah lebih jelas dan lebih terang. Ya, lebih jelas dan lebih terang. Karena kan tidak semua orang baca Al-Quran. Orang kafir nggak baca Al-Quran dia kan. Ya, jadi kalau ada orang kafir bertanya kepada antum, wahai kalian orang Islam, yang dari mana kalian tahu Allah itu ada? Ya, dari mana kalian tahu sesembahan kalian itu ada? Kalau kita katakan kepada dia dari Al-Quran, nggak percaya dia, karena dia memang dasarnya tidak mengimani Al-Quran, gitu kan? Dia dasarnya tidak mengimani Al-Quran. Maka kita katakan, kalau ada yang bertanya seperti itu dari kalangan orang kafir, kita katakan dari kita mengenal Allah dengan ayat-ayatnya, dengan makhluk-makhluknya, karena itu yang lebih jelas, lebih wadih. Wahyal maqsudu isbatuhu fi hadil jumlah,
Itulah maksud dari penetapan di kalimat ini, fa innar rububiyyata tariqul uluhiyah. Ini kaidah ikhwah, bahwasanya rububiyah itu adalah jalan untuk sampai kepada uluhiyah. Jadi orang kalau sudah mengenali Allah melalui rububiyahnya, maka semakin dia mengenal rububiyah Allah, dia akan sampai kepada kesimpulan uluhiyah nantinya. Ilmuwan-ilmuwan misalkan dari kalangan orang kafir, ya, mereka meneliti alam semesta, ya, akhirnya kemudian mereka mengakui alam semesta ini diciptakan oleh zat yang maha sempurna, ya, tidak ada cacat di dalam ciptaannya. Berarti mereka meyakini alam semesta ini ada penciptanya. Bahkan 90% dari ilmuwan itu adalah orang-orang yang percaya adanya agama, terlepas dari agama apapun itu, ya, terlepas dari hidayahnya di situ. Tapi mereka rata-rata adalah orang yang mengerti bahwasanya nggak mungkin sesuatu yang sedemikian kompleks itu tidak ada yang menciptakannya. Ya. Juga jawabannya kenapa di sini ayat kauniyah yang dijadikan sebagai patokan oleh Syekh di sini adalah karena, ya, al-asar dalilun al-sair. Bekas telapak kaki itu menunjukkan atas adanya orang yang berjalan di atas tanah tersebut atau di atas pasir tersebut. Itu istilah menurut orang Arab. Orang Arab mengatakan kalau ada bekas telapak kaki berarti ada yang berjalan di atasnya, kan? Ya, maka bekas telapak kaki Allah di alam semesta ini ya berupa, ya, pengaruh-pengaruh yang Allah timbulkan, ya, akibat-akibat yang Allah ciptakan di muka bumi dengan adanya makhluk-makhluk itu. Adanya antum itu adalah tanda adanya Allah, gitu ya. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa kamu yakin Allah itu ada? Dalilnya apa? Ya, kita katakan Allah itu ada, nggak butuh dalil hal seperti itu, ya. Karena pertanyaan antum tadi, ya, ucapan yang keluar dari mulut antum itu juga dalil Allah itu ada. Bahkan badan antum sendiri itu dalil Allah itu ada. Nafas yang keluar dari mulut antum, dari hidung antum itu juga dalil bahwasanya Allah itu ada. Ya, kenapa? Karena makhluk tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada penciptanya. Dan penciptanya itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sampai kepada kesimpulan bahwasanya makhluk itu pasti ada yang menciptakan, ini baru kita sampai ke tahapan rububiyah ini. Ya. Barulah kemudian kita menyimpulkan penciptanya adalah Allah. Nah, sempurnalah rububiyah kita di sini. Ya, kemudian kesimpulan selanjutnya antum pelajari terus rububiyah Allah sampailah ke tahapan uluhiyah, bahwasanya yang menciptakan segala sesuatu inilah yang berhak untuk disembah. Dialah Allah. Makanya itu maksud dari kala fa innar rububiyyata tariqul uluhiyah. Baik. Wal akhar, ya. Yang kedua, kenapa Syekh menyebutkan hanya ayat kauniyah saja? Umum ma'rifatil ayatil kauniyah. Ya, karena ayat al-kauniyah itu lebih umum, sebagaimana kita baru katakan barusan. Fa yashtariqu fi ma'rifatihal mu'min wal kafir. Orang beriman, orang kafir semuanya bisa mengetahui atau mempelajari ayat kauniyah ini. Ya, li'annaha zahiratun qahirah. Karena, ya, ayat kauniyah itu adalah ayat yang zahirah, yang tampak jelas, qahirah, memaksa kita untuk mengakuinya. Gitu ya. Semakin antum mempelajari sesuatu, semakin antum dipaksa untuk meyakini Allah itu ada. Begitu maksudnya. Nah, jadi orang mukmin ataupun orang kafir sama dalam hal ini. Ya, sama-sama bisa mengetahui ayat kauniyah ini. Tapi kalau orang kafir, dia tidak mengetahui ayat syariah, nggak baca Al-Quran soalnya dia. Itu dia. Maka kalau ada orang kafir, dia sudah mempelajari ayat kauniyah, itu tugas kita mengenalkan ayat syariah kepada dia. Nanti ya. Makanya rata-rata orang kafir itu masuk Islam setelah mereka mengenali Al-Quran. Ya. Mereka kenal Al-Quran, pengenalannya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Kadang mereka tiba-tiba tergerak hatinya pengen baca Al-Quran, dibelilah cetakan alam berbahasa Inggris, kemudian dibaca. Ya, yang tadinya dia punya dasar ayat kauniyah, ditambah dengan baca Al-Quran, sempurnalah di situ. Rububiyah tarikun ilal uluhiyah. Akhirnya bersyahadat disebabkan terkumpulnya dua ayat tadi. Qahirah dia, memaksa dia untuk beriman di situ. Mau nggak mau beriman gitu. Baik. Wa qad dzakara al-musannifu anna min ayatillahi al-laila wan nahar. Ya, kemudian beliau menyebutkan di sini ayat-ayat kauniyahnya, al-lail wan nahar, wasyamsa wal qamar, wa anna min makhluqati as-samawati as-sab'a wa man fihin wal aradina as-sab'a wa man fihin wa ma bainahuma. Wal lail wan nahar wasyamsu wal qamar was samawati as-sab'u wal araduna as-sab'u wa ma fihinna wa ma bainahuma. Kulluha tadkhulu fi jumlatil ayatil kauniyah. Semuanya ini namanya ayat kauniyah. Wa tusamma makhluqat.
disebut dengan istilah makhluk. Lakin al-musannif ja'al al-ayat isman li ba'diha wa ja'al al-makhluqat isman li ba'diha, fa ja'al al-ayat isman lil laili wan nahar wasyamsi wal qamar wa ja'al al-makhluqat isman lis samawati sab'i wal aradina sab'i wa ma bainahuma wa ma fihinna wa man sya'u hadha muwafaqatu aktsar as-siyaqil qur'ani fa inna julla ma yukhbaru bihi fil Qur'an anis syamsi wal qamar wal laili wan nahar huwa wasfuhunna bil ayat. Jadi di perkataan Syekh Muhammad Abdul Wahhab, Syekh mengatakan bahwasanya di antara ayat Allah adalah al-lail wan nahar. Kemudian di antara makhluk Allah, di antara makhluk Allah adalah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Padahal kesemuanya makhluk kan. Kenapa kok dispesifikkan malam dan siang, matahari dan bulan itu dinamakan ayat, sedangkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dinamakan makhluk? Kok dibedakan? Padahal semuanya namanya ayat dan semuanya adalah makhluk. Tapi kenapa diperincikan sama Syekh di sini? Wa man sya'u hadza, penyebabnya, sumbernya kenapa Syekh mengatakan begini? Muwafaqatu aktsaris siyaqil Qur'ani. Ini mengikuti metode di dalam Al-Qur'an. Ya, mayoritas ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang matahari, bulan, siang dan malam itu selalu disifati dengan kata al-ayat. Dikatakan misalkan wa min ayatihi al-lailu wan nahar, sebagaimana ayat yang kita baca tadi. Wah, jadi itu menunjukkan selalu kata ayat itu digandeng dengan al-lail wan nahar, asy-syams wal qamar. Tapi al-ardu was samawat tidak pernah. Apa maksudnya? Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya istilah ayat dan makhluk itu bisa dipecah lagi, begitu, bisa dikelompokkan lagi. Baik. Wa amma as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wa ma fihinna wa bainahuma fa inna julla ma yukhbaru anhu fil Qur'ani wasfuhunna bil makhluqat. Adapun langit dan bumi dan apa yang ada di kedua langit dan bumi itu biasanya disebut dengan makhluk. Allah menciptakan langit dan bumi. Khalaqallahu samawati wal arda. Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, bukan dikatakan di antara tanda kekuasaan adalah bumi dan langit, tidak. Tapi digunakan istilah makhluk. Ya, jadi di sini fa inna jullah artinya aksar. Ya, tidak semua ayat seperti itu, tapi mayoritasnya seperti itu. Ya, jadi mayoritas ayat Al-Quran menyebutkan bahwasanya bulan, matahari, siang dan malam itu ayat namanya. Wa min ayatihi, dikatakan. Nah, tapi kalau langit dan bumi dan selain langit dan bumi, itu biasanya digunakan istilah khalaqa, makhluk. Baik. Fal musannif rahimahullah muktafin fil wasfil ladzi ikhtarahu fit tafriq ma warada fil Qur'anil Karim. Maka musannif di sini mengikuti, muktafin artinya muqtadin, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Al-Quran, ya, di dalam mensifati hal-hal seperti tadi, ya, ngikut metode Al-Quran begitu. Wadda'i ilaihi fil Qur'anil Karim huwa mutaba'atul wada'il lugawi fi lisanil Arab. Ya, karena memang penyebabnya beliau mengikuti apa yang disebutkan dalam Al-Quran, karena kata-kata yang ada dalam Al-Quran itu pasti ya sesuai dengan ya bahasa Arab yang sahih, gitu ya. Bahasa Arab merupakan bahasa pengantarnya Al-Quran, ya, maka Syekh itu mengartikan sesuai dengan pengertian Al-Quran. Karena apa? Karena pengertian Al-Quran pasti sesuai dengan dalam bahasa Arab. Jelas ya? Baik. Fa innal ayata fi kalamihim, karena kata ayat di dalam bahasa Arab, ya, lisan Arab di sini maksudnya him di sini, ismun lil alamah. Itu adalah nama untuk al-alamah, tanda. Baik. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.